Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita. Kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Cerita kali ini berjudul Aku Disuruh Kerja Oleh Suamiku. Namaku Dewi. Sejak kecil aku hidup di sebuah desa kecil yang damai, dikelilingi sawah menghijau dan gunung yang berdiri gagah di kejauhan. Hidupku sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sehari-hari aku membantu ibu di dapur, mengurus rumah, atau sekadar menenun tikar pandan bersama perempuan-perempuan lain di balai desa. Aku bukan orang yang suka menonjol, tapi entah mengapa, banyak yang bilang aku cantik. Kulitku kuning langsat, mataku besar, dan senyumku katanya mampu menghangatkan suasana. Aku tidak pernah merasa itu sesuatu yang istimewa. Bagiku, kecantikan tidak menjamin hidup bahagia. Adalah Eko, lelaki yang sejak dulu sering mondar-mandir ke rumah. Ia anak seorang petani kaya di desa kami. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam terbakar matahari, dan suaranya selalu lantang di mana-mana. Sejak pertama kali ia mendekatiku, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Aku tidak nyaman dengan caranya memandangku, terlalu tajam. Seolah aku barang yang ingin segera dimilikinya. Aku tidak mencintainya. Sama sekali tidak. Tapi tiap kali aku mengeluh pada ibu, jawabannya selalu sama. Nggak baik nolak pria, Ndu. Nanti bisa-bisa kamu jadi perawan tua loh. Aku ingin membantah. Aku ingin berteriak, mengatakan bahwa aku berhak memilih. Tapi aku tahu, di desa kami, suara perempuan kadang hanya gema yang hilang di antara suara-suara tua yang mengikat tradisi. Lama-lama aku menyerah. Ketika Eko datang melamar dengan membawa serombongan keluarga dan hantaran yang melimpah, aku hanya bisa diam, membiarkan semuanya terjadi. Bibirku tersenyum kaku saat cincin itu melingkar di jari manisku. Beberapa bulan setelah lamaran itu, kami menikah. Semua orang bilang aku beruntung. Dapat lelaki mapan, keluarganya terpandang, rumahnya besar. Aku tersenyum di hari pernikahan. Itu, mengenakan kebaya merah marun yang dipilihkan ibu. Padahal hatiku serasa kosong, hampa, dingin. Awal-awal pernikahan, semuanya tampak baik-baik saja. Eko cukup perhatian, sering membelikanku makanan kesukaan. Kadang mengajakku ke pasar malam di kota kecamatan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin aku akan belajar mencintainya. Mungkin waktu akan membuat semuanya lebih mudah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang kami beri nama Bayu. Aku pikir kehadiran Bayu akan membuat rumah tangga kami semakin hangat. Tapi kenyataan mulai menunjukkan wajah aslinya. Eko berubah, perlahan tapi pasti. Ia menjadi mudah marah, membentak untuk hal-hal kecil. Kadang kalau pulang kerja, wajahnya muram, bau alkohol tercium dari napasnya. Aku ketakutan. Pernah suatu malam, hanya karena aku terlambat menyajikan makan malam, ia membanting piring ke lantai, pecahannya berhamburan, Bayu menangis keras di pelukanku. Aku mencoba bersabar. Setiap malam aku berdoa, berharap Eko akan kembali seperti dulu, tapi harapan tinggal harapan. Kebiasaan buruknya makin menjadi-jadi. Ia mulai sering tidak pulang, menghabiskan malam di warung tuak di ujung desa bersama teman-temannya. Uang yang dulu rutin diberikannya untuk kebutuhan rumah mulai berkurang, kadang tak ada sama sekali. Aku mulai kesulitan mengurus rumah. Bayu membutuhkan susu, baju, dan banyak keperluan lain. Tapi aku tak berani mengeluh. Aku takut memancing amarah Eko. Hingga akhirnya suatu malam, ia pulang dalam keadaan setengah mabuk. Dengan suara keras ia berkata, "Kamu pikir uang dari mana terus buat makan? Kalau kamu mau hidup enak, kerjalah. Jangan cuman ongkang-ongkang kaki di rumah." Aku terdiam. Hatiku teriris. Aku yang selama ini mengurus rumah, mengurus anak, bahkan menahan semua sakit hati, sekarang dianggap beban.
Keesokan harinya, dengan mata sembab karena menangis semalaman, aku bicara pada ibu. Tapi seperti biasa, ibu hanya berkata, "Sabar, Enduk. Istri itu harus kuat. Rumah tangga itu pasti ada cobaan." Aku ingin sekali bertanya, sampai kapan aku harus bersabar? Sampai kapan aku harus memendam semua sakit ini? Hari-hariku berubah. Setiap pagi, aku harus meninggalkan Bayu yang masih kecil kepada ibu mertuaku. Lalu pergi ke pasar menjajakan kue basah buatan sendiri. Aku belajar membuat onde-onde, klepon, dan kue lapis dari buku resep bekas yang kupinjam dari tetangga. Tubuhku letih, tapi lebih letih lagi hatiku. Eko tak peduli. Bahkan kadang saat aku pulang dalam keadaan lusuh dan lelah, ia malah marah karena uang yang kubawa dianggap kurang. Tidak jarang ia menggeledah hasil jualanku dengan kasar, menghitung receh demi receh, lalu pergi begitu saja untuk berjudi atau mabuk lagi. Aku merasa hancur. Ini bukan hidup yang kuimpikan. Ini bukan pernikahan yang kudambakan. Bayu sering menangis mencariku saat aku pergi. Kadang saat malam tiba, aku menemukan pipinya basah karena air mata. Aku ingin sekali berada di sampingnya setiap waktu. Tapi aku harus bekerja. Aku harus bertahan. Untuk Bayu. Aku mulai berpikir, mungkinkah aku bertahan dalam rumah tangga seperti ini? Ataukah aku hanya menunggu saat semuanya benar-benar runtuh? Setiap malam, sambil menidurkan Bayu, aku berbicara pada diriku sendiri. Aku mengenang masa kecilku, saat ayahku masih ada. Ayah adalah sosok penyayang, lembut pada ibu, bahkan ketika hidup kami serba kekurangan. Aku bertanya-tanya, mengapa aku tidak bisa mendapat kehidupan seperti itu? Suatu hari, saat aku sedang membereskan sisa dagangan, aku melihat Eko di ujung jalan. Ia bergandengan tangan dengan perempuan lain, tawanya lepas. Jauh berbeda dengan wajah masam yang selama ini kuterima di rumah. Hatiku remuk, seluruh tubuhku gemetar. Aku ingin berlari, ingin menjerit, tapi aku hanya diam, berdiri kaku seperti patung. Malam itu, aku tidak menegurnya. Aku tidak menangis lagi. Aku hanya menatap kosong ke langit-langit kamar, mendengar suara napas Bayu yang tenang di sampingku. Aku tahu, hidupku harus berubah. Entah bagaimana caranya. Esoknya aku menemui sahabat lamaku, Wati, yang kini bekerja di sebuah toko di kota. Dengan ragu aku menceritakan semuanya. Wati memelukku lama, lalu berkata, "Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari kerja di kota. Biar kamu bisa nabung, bisa hidup lebih baik." Aku terdiam lama. Pergi ke kota, meninggalkan desa, meninggalkan Eko. Malamnya, Eko pulang mabuk lagi. Kali ini ia marah besar, hanya karena aku tidak sempat memanaskan lauk. Ia membanting meja makan, menendang kursi, membuat Bayu ketakutan dan menangis. Aku berusaha menenangkan. Bayu memeluknya erat, menghalangi tubuh kecilnya dari amukan Eko. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku menatap mata Eko dengan penuh keberanian. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi air mata. Hanya kekuatan yang lahir dari luka-luka yang selama ini kupendam. Dalam hatiku aku tahu, aku harus membuat pilihan demi diriku, demi Bayu. Aku masih terjaga malam itu, menatap langit-langit rumah yang mulai berjamur di beberapa sudutnya. Bau alkohol masih tercium samar dari ruang tamu. Eko terkapar di lantai, tertidur tanpa sempat membersihkan tubuhnya. Di sebelahku, Bayu meringkuk ketakutan, memeluk boneka kecil yang kubelikan dari sisa uang jualan kue. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Bagaimana bisa lelaki yang dulu kuanggap mungkin akan menjadi sandaran hidup, berubah menjadi orang asing, yang bahkan tak sanggup mengurus dirinya sendiri? Aku ingin memahami. Aku butuh tahu alasan di balik perubahan ini. Esok paginya, saat Eko masih tidur, aku duduk di beranda, menatap jalanan desa yang sepi. Ibu mertuaku menghampiri,
membawa secangkir teh panas. Ia duduk di sebelahku, diam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata lirih, "Kamu pasti bertanya-tanya kenapa Eko jadi begini, Nduk." Aku menoleh, hati-hati mendengarkan. "Iya, terlalu dekat sama teman-temannya itu." Lanjut ibu, "Anak-anak malas semua. Kerja nggak maunya foya-foya saja. Mereka yang bawa Eko ke jalan ini." Aku mendengarkan tanpa menyela. Dulu waktu belum punya anak, Eko masih rajin ke sawah, ikut bapaknya bertani. Tapi sejak mulai sering nongkrong, sama Saman, Ardi, dan kawan-kawannya itu, Eko berubah. Mereka sering bilang, kerja di desa itu capek, hasilnya sedikit. Katanya, kalau mau hidup enak, suruh istri merantau ke kota cari uang. Hatiku berdesir aneh mendengar cerita itu. Jadi semua ini bukan hanya keputusasaan Eko sendiri, tapi pengaruh lingkungan yang salah, teman-temannya itu, Nduk. Lanjut ibu, lagi, suaranya bergetar. Istri-istrinya pada kerja di Jakarta. Ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang kerja pabrik. Duitnya dikirim ke suami di sini. Sementara suaminya cuma ongkang-ongkang kaki, mabuk, berjudi. Aku merasa ingin muntah. Jadi itulah yang terjadi. Eko ingin aku jadi seperti istri-istri mereka. Banting tulang di kota, sementara ia bersenang-senang di desa. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan lebih seksama. Memang benar. Hampir setiap sore, Eko pergi berkumpul di warung kopi depan balai desa bersama Saman, Ardi, dan beberapa pria lain yang wajahnya sudah tidak asing lagi bagiku. Mereka tertawa keras, main kartu, sesekali cekikikan sambil meneguk botol kecil yang isinya sudah jelas bukan teh manis. Saman adalah yang paling berpengaruh. Tubuhnya kecil, tapi mulutnya luar biasa licin. Ia bisa membuat segala kemalasan terdengar seperti sebuah kebanggaan. "Hidup itu buat dinikmati, bro," katanya suatu sore ketika aku mengantar jajanan ke warung sebelah. Aku sempat mendengarnya dari kejauhan. Kerja capek-capek, mati juga, mending suruh istri ke kota, kirim duit. Kita di sini santai, jadi raja. Mendengar itu, hatiku bergejolak. Aku ingin menerobos ke warung itu, berteriak, meluapkan semua kemarahanku. Tapi aku tahu, di desa, perempuan yang melawan laki-laki dianggap pembangkang, dianggap tidak tahu diri. Malam itu Eko pulang dengan langkah sempoyongan. Ia melempar tas kecil ke sofa, lalu langsung ke dapur mencari makan. Saat tak menemukan apa-apa, aku memang sengaja tidak memasak malam ini. Ia berteriak, mengumpat, menghentakkan kakinya ke lantai. Sudah tahu aku capek, pulang-pulang gak ada makanan. Kamu kerja apa aja di rumah, hah? Teriaknya. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memeluk Bayu erat-erat. Aku menahan diri, mencoba tetap tenang. "Kamu juga sudah tahu," kataku akhirnya, dengan suara gemetar. "Aku dari subuh sudah ke pasar, jualan. Uang pun sudah aku kasih semua. Mau sampai kapan kok?" Ia menatapku dengan mata merah karena amarah dan alkohol. "Kalau nggak cukup, kerja lebih keras. Merantau sana, kayak istri-istrinya Saman sama Ardi. Dapat duit gede, kirim ke sini. Aku capek mikirin kamu yang cuma bisa ngabisin uang." Hatiku serasa ditusuk. Selama ini aku menganggap pekerjaanku di rumah dan di pasar sudah cukup membantu. Sudah cukup menunjukkan usahaku untuk mempertahankan keluarga ini. Tapi baginya, aku tetap kurang. Selalu kurang. "Aku ini laki-laki," teriaknya lagi. "Masa aku harus kerja juga? Malu. Tahu, malu. Malu bekerja untuk keluarganya sendiri, tapi tidak malu hidup dari jerih payah istrinya." Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di samping Bayu, menatap wajah kecil itu, bertanya-tanya keputusan apa yang harus kuambil. Keesokan harinya, aku diam-diam mengamati para istri yang sudah lebih dulu merantau, seperti kata Eko. Sari, istri, Ardi, dulu adalah gadis ceria. Tapi setelah ke Jakarta, tiap pulang ke desa, wajahnya murung, tubuhnya kurus kering. Ada kabar burung beredar,
Katanya Sari diperlakukan buruk di tempat kerjanya, tapi karena terdesak kebutuhan ia bertahan. Ada lagi Rina, istri Saman. Katanya ia kerja di pabrik garmen, tapi belakangan kabar lain terdengar. Katanya Rina sudah terjerumus ke dunia malam karena kebutuhan uang yang tak pernah cukup. Aku ngeri membayangkan kemungkinan itu terjadi padaku. Aku tidak mau jadi seperti mereka. Aku tidak mau hidupku habis di kota besar, mengorbankan diri untuk seorang lelaki yang bahkan tak menghargai pengorbananku. Tapi aku sadar, kalau aku tetap di sini, aku hanya akan terperangkap dalam lingkaran yang sama. Eko tidak akan berubah. Teman-temannya akan terus menariknya ke dalam jurang. Pikiran itu membuatku semakin yakin, aku harus mengambil keputusan besar. Beberapa hari kemudian, aku menemui Wati lagi di kota kecil tetangga. Ia membantuku mendaftar sebagai asisten toko kain. Bekerja dari pagi sampai sore, tanpa harus meninggalkan desa terlalu jauh. Aku bisa tetap melihat Bayu, meski tidak sesering dulu. Tapi tentu saja, rencanaku ini tidak disambut baik oleh Eko. Saat aku memberitahunya, ia tertawa sinis. Kerja di toko, gaji kecil, gak cukup buat hidup. Mending ke Jakarta sekalian, katanya, lalu meneguk bir murahan dari gelas plastik. Aku nggak mau, jawabku tegas. Aku mau tetap dekat sama Bayu. Aku mau kerja halal, kerja jujur. Ia menggebrak meja. Kamu pikir kamu siapa berani bantah aku? Aku tidak mundur. Aku menatap matanya tanpa gentar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada kekuatan di dalam diriku. Kekuatan yang lahir dari semua luka yang sudah terlalu lama kupendam. Aku ibunya Bayu, jawabku. Dan aku berhak menentukan masa depan kami. Malam itu aku tidur dengan perasaan aneh. Ada ketakutan, tentu saja. Tapi ada juga kelegaan. Aku tahu aku sudah memulai langkah pertama untuk mengubah hidupku. Hari-hari berikutnya, tidak mudah. Eko semakin jarang pulang. Kadang berhari-hari ia menghilang, entah kemana. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku fokus pada pekerjaanku di toko, pada Bayu, pada masa depan kami. Aku tahu jalan ini panjang dan berat. Tapi aku percaya, selama aku kuat, aku bisa membawa Bayu keluar dari lingkaran gelap ini. Aku tidak mau Bayu tumbuh dalam rumah penuh kemarahan dan kebencian. Aku tidak mau ia berpikir bahwa mabuk, berjudi, dan hidup bergantung pada orang lain adalah hal biasa. Aku ingin Bayu bangga pada ibunya. Aku ingin Bayu tahu bahwa sekalipun ibunya pernah jatuh, pernah terluka, ia selalu bangkit dengan kepala tegak. Karena hidup bukan tentang seberapa keras kita jatuh, tapi tentang bagaimana kita berdiri kembali. Dan aku, Dewi, berjanji pada diriku sendiri malam itu. Aku akan berdiri untuk diriku, untuk Bayu, untuk hidup yang lebih baik. Sudah hampir sebulan aku bekerja di toko kain milik Pak Harto di kota kecil sebelah. Hidupku terasa sedikit lebih tertata. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana untuk Bayu. Lalu, berangkat kerja, pulang sore menjelang maghrib. Bayu kutitipkan pada ibu mertuaku, yang meski sudah renta, tetap sayang pada cucunya. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya aku punya pegangan. Aku tidak sepenuhnya bergantung pada Eko lagi. Namun, perubahan kecil dalam hidupku rupanya membuat Eko semakin marah. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak hanya karena aku berani mengambil keputusan tanpa izinnya. Padahal, sudah lama sekali, aku sadar, izin dari Eko tak ubahnya seperti menunggu musim semi di tanah gersang, tak akan pernah datang. Malam itu aku pulang sedikit lebih larut. Toko sedang ramai pembeli menjelang musim hajatan. Jadi aku membantu Pak Harto menata stok kain. Sampai di rumah, aku menemukan Eko duduk di ruang tamu. Wajahnya merah, napasnya bau alkohol. Ia sudah menungguku. "Senang ya kamu kerja di luar?" Tanyanya sinis begitu aku membuka pintu. Aku meletakkan tas perlahan, mencoba tetap tenang. Aku kerja buat bantu kebutuhan rumah kok, buat Bayu juga. Alasan. Eko bangkit dari kursinya,
mendekat cepat. Aku mundur setapak, jantungku berdebar kencang. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu itu seneng bisa keluar rumah, bisa ketemu laki-laki lain. Tuduhnya kasar, aku tertegun. Tuduhan itu terlalu kejam. Astagfirullah kok. Aku kerja, bukan cari laki-laki. Jawabku pelan, mencoba menahan air mata. Tapi rupanya, kata-kataku hanya membuatnya semakin marah. Tanpa banyak bicara, tangan Eko melayang keras ke pipiku. Tamparan itu membuatku terhuyung ke belakang, hampir jatuh menubruk meja. Bayu yang mendengar suara ribut langsung menangis dari kamar. Tapi Eko tidak peduli. Ia mencengkeram lenganku, mengguncangnya keras. Kamu itu istri durhaka, gak tahu diri. Bentaknya. Air mataku tumpah. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena hatiku terasa remuk. Aku menahan rasa perih di pipi, menahan tangis yang mendesak. Aku sudah cukup sabar kok, bisiku di antara isak, tapi aku juga manusia. Aku capek terus diperlakukan kayak sampah. Tamparan kedua mendarat lebih keras. Kali ini aku benar-benar jatuh ke lantai. Sakit di pelipisku berdenyut hebat. Aku mendengar suara Bayu yang semakin keras menangis di kamar, memanggil-manggilku. Aku merangkak bangkit, tidak untuk melawan, tapi untuk segera menghampiri Bayu. Melindungi anakku satu-satunya dari amarah buta bapaknya. Eko berdiri memandangku dengan nafas memburu. Wajahnya penuh kebencian yang entah dari mana datangnya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat lelaki ini bukan hanya rusak karena teman-temannya, bukan hanya karena keadaan. Ini memang dirinya. Kata-kata ibu mertuaku beberapa waktu lalu kembali terngiang di kepalaku. Dulu, sebelum menikah denganku, Eko sudah terkenal keras kepala. Suka berkelahi di jalan, berurusan dengan polisi desa karena mabuk-mabukan. Tapi keluarganya menutup-nutupi semua itu dengan kekayaan dan status sosial mereka. Aku dulu terlalu naif, terlalu percaya pada kata orang tua bahwa pernikahan bisa memperbaiki seseorang, bahwa cinta bisa datang seiring waktu. Nyatanya, luka justru bertambah dalam. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya di kamar, memeluk Bayu erat-erat. Tubuhku gemetar, pipiku bengkak, hatiku koyak. Aku merasa seluruh dunia menghimpitku. Rasanya, aku tidak sanggup lagi. Aku nggak kuat, ya Allah. Aku nggak kuat. Bisiku berulang-ulang, seperti mantra yang tidak kunjung menenangkan hati. Bayu mengusap pipiku kecil-kecil dengan tangannya yang mungil. Mama, jangan nangis. Katanya polos, suaranya serak karena tangis. Mendengar itu, hatiku semakin hancur. Seorang anak kecil seharusnya tidak perlu menyaksikan ibunya babak belur seperti ini. Seharusnya ia tumbuh dengan tawa, bukan dengan ketakutan. Pagi, harinya saat Eko masih tidur dengan dengkuran keras, aku mengemas beberapa baju ke dalam tas kecil. Aku tahu aku harus pergi, setidaknya sementara. Aku butuh ruang untuk berpikir, untuk menyelamatkan diriku dan Bayu. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi aku tahu aku tidak bisa tetap tinggal di rumah ini, dalam kekerasan ini. Aku mengetuk pintu kamar ibu mertua. Ia membuka pintu, matanya yang tua menatapku, lalu jatuh pada pipiku yang lebam. Ia menarik napas panjang, seolah sudah tahu apa yang akan kuucapkan. Aku mau pergi dulu, Bu, kataku perlahan. Aku butuh waktu. Ibu hanya mengangguk, tidak mencoba menahan, tidak mencoba menghakimi. Mungkin dalam hatinya, ia pun sadar bahwa anak laki-lakinya telah menjadi monster yang bahkan ia sendiri tidak mampu jinakkan. Aku menggendong Bayu, menggenggam erat tas kecilku, lalu berjalan keluar rumah itu. Setiap langkah terasa berat, tapi juga terasa membebaskan. Aku tidak tahu apa yang menunggu di luar sana, tapi aku tahu, bertahan di rumah itu berarti membiarkan diriku hancur perlahan. Aku memilih pergi, demi aku, demi Bayu, demi hidup baru yang mungkin masih bisa kuciptakan
di balik semua luka ini. Aku menumpang angkutan desa, duduk di pojok sambil memeluk Bayu erat-erat. Sepanjang perjalanan, mataku tak berhenti berkaca-kaca. Rasa malu, kecewa, marah, semua berbaur menjadi satu. Orang-orang di dalam angkutan kadang melirikku. Mungkin heran melihat wajahku yang lebam dan bengkak, tapi tidak ada yang bertanya apa-apa. Mereka hanya diam. Mungkin sudah terlalu biasa melihat perempuan desa seperti aku pulang dengan luka tanpa suara. Setibanya di depan rumah ibu, aku berdiri beberapa saat, ragu-ragu. Rumah kayu sederhana itu terasa jauh lebih kecil dari yang kuingat, tapi itu satu-satunya tempat aku bisa berpulang. Aku mengetuk pelan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Ibuku berdiri di ambang pintu. Matanya langsung membelalak melihat keadaanku. Pipiku yang lebam, mataku yang sembab, Bayu yang masih menangis kecil di pundakku. "Nduk," bisiknya, suaranya tercekat. Aku tidak kuat lagi menahan diri. Aku langsung jatuh berlutut di hadapannya, menangis sejadi-jadinya. Semua kepedihan yang kutahan selama ini tumpah malam itu. Di hadapan perempuan yang dulu selalu meyakinkanku bahwa menikah dengan Eko adalah jalan terbaik hidupku. "Bu, aku nggak kuat lagi," isaku. Aku disakitin, Bu." Ibu mengangkatku, perlahan, membawaku masuk ke dalam rumah. Kami duduk di lantai tanah yang dingin. Aku masih memeluk Bayu erat-erat. Ibu mengusap kepalaku berulang-ulang, seperti dulu saat aku masih kecil. Maaf, kata itu terus keluar dari bibir ibuku di sela tangisnya. "Aku yang maksa kamu nikah sama Eko," katanya lirih. "Aku kira dia baik, Nduk. Aku kira nanti kamu bisa bahagia." Aku hanya menangis. Tak sanggup berkata apa-apa. Ibu menatapku dengan mata merah. "Dulu aku takut kamu jadi perawan tua, takut kamu kesepian. Tapi aku salah, Nduk. Salah besar. Seharusnya aku biarin kamu pilih jalanmu sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ibuku benar-benar melihatku. Bukan sebagai anak kecil yang harus diarahkan, tapi sebagai perempuan yang sudah terluka terlalu dalam. Kami bicara panjang malam itu. Tentang hidup, tentang pilihan, tentang luka yang tak bisa lagi ditambal dengan sekadar maaf. Di dalam dada, aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku harus membuat keputusan, bukan hanya untukku, tapi untuk Bayu juga. Beberapa hari aku tinggal di rumah ibu, membantu di dapur, merawat Bayu, mencoba mencari ketenangan. Tapi aku tahu, tidak mungkin aku bisa terus bergantung di sini. Ibu juga hidup serba kekurangan. Kalau aku bertahan, aku hanya akan jadi beban tambahan. Akhirnya, suatu pagi, aku berbicara pada ibu. "Bu, aku mau merantau ke Jakarta," kataku pelan, tapi tegas. Ibu menatapku lama, seolah menimbang setiap kata yang kusampaikan. "Kerja apa kamu di sana, Nduk?" "Jadi pembantu rumah tangga, Bu. Aku sudah tanya sama Mbak Rina. Katanya ada majikannya yang butuh orang. Aku mau coba, Bu, biar bisa kumpulin uang, biar Bayu nanti bisa sekolah yang benar." Ibu terdiam. Aku tahu, di hatinya pasti ada rasa berat. Melepas anak perempuan satu-satunya ke kota besar, sendirian, untuk bekerja jadi asisten rumah tangga. Itu bukan keputusan ringan. Tapi, aku juga tahu, ibu mengerti. "Aku titip Bayu di sini." "Bu," lanjutku, suara bergetar. "Kalau aku sudah cukup uang, aku jemput dia. Kita hidup bareng lagi." Ibu mengangguk pelan, menahan air mata. Ia memelukku erat-erat, seolah takut aku menghilang. "Kamu harus kuat, Nduk," katanya berbisik di telingaku. "Jangan gampang percaya sama orang. Jaga diri baik-baik." Aku mengangguk. Beberapa hari kemudian, aku berangkat dengan tas kecil berisi beberapa helai pakaian, sejumlah kecil uang pemberian ibu, dan Bayu yang kutitipkan dengan berat hati.
Pagi itu, aku mencium pipi Bayu yang masih tertidur pulas. Membelai rambutnya perlahan. "Maafkan Mama ya, Nak," bisikku. "Mama janji, Mama pergi buat masa depanmu." Bayu berguling kecil dalam tidurnya, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Aku tersenyum di tengah air mata. Hatiku terasa seperti robek, tapi aku tahu, aku tidak boleh ragu. Ibu mengantarku sampai ke terminal kecil di kota. Kami tidak banyak bicara. Hanya genggaman tangannya yang erat, seolah berkata, semua yang tak sanggup diungkapkan kata-kata. Sebelum aku naik ke bus, ibu menarikku ke pelukannya. "Aku bangga sama kamu, Nduk," bisiknya. Aku menahan air mata, mengangguk, lalu naik ke dalam bus. Perjalanan menuju Jakarta terasa panjang dan berat. Aku duduk di dekat jendela, memandang jalanan yang terus berganti. Sawah, perkampungan, jalan. Raya besar, gedung-gedung tinggi, semuanya terasa asing dan menakutkan. Tapi di dalam hatiku, ada tekad yang membara. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bekerja sekeras mungkin. Aku akan bertahan sekuat mungkin. Aku tidak akan lagi menyerahkan hidupku pada orang lain. Aku akan menciptakan jalanku sendiri. Untuk aku, untuk Bayu, untuk semua luka yang harus kubayar dengan keteguhan. Jakarta menunggu, dan aku siap menghadapi semua badai yang akan datang. Sesampainya di Jakarta, aku sempat linglung. Kota ini begitu ramai, begitu sibuk, seolah tidak ada tempat untuk berhenti barang sebentar. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah serius, kendaraan saling berebut jalan, gedung-gedung tinggi menjulang tanpa henti. Aku berdiri di pinggiran terminal kecil, memeluk tas lusuhku erat-erat. Tapi tak lama, Mbak Rina datang menjemputku. Wajah ramahnya yang dulu satu kampung denganku di desa, membuat hatiku sedikit tenang. "Kamu ikut aku dulu ke rumah majikan. Insya Allah, orangnya baik kok," kata Mbak Rina sambil menggandeng tanganku. Sepanjang perjalanan di dalam angkot, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga ini jalanku. Semoga aku tidak jatuh lagi seperti dulu. Sore itu, aku bertemu dengan Bu Ratih, calon majikanku. Perempuan paruh baya itu menyambutku dengan senyum hangat. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi rapi dan nyaman. Di ruang tamu, ada foto-foto keluarganya berjejer di dinding, potret kebahagiaan yang terasa tulus. "Kamu Dewi, ya?" tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan, gugup. "Kamu baru pertama kali kerja di Jakarta?" "Iya, Bu," jawabku, menunduk. Bu Ratih tersenyum lagi. "Gak apa-apa. Yang penting kamu mau belajar. Di sini kerjaannya gak berat. Yang penting rumah bersih, masak sedikit, bantu-bantu aja." Aku tertegun. Selama ini aku sudah membayangkan segala kemungkinan buruk, majikan galak, kerja rodi, tidur di lantai, tapi apa yang kulihat di sini justru sebaliknya. Malam itu aku tidur di kamar kecil di belakang rumah. Ada kasur empuk, kipas angin dan jendela kecil yang menghadap ke taman belakang. Aku memandang langit-langit kamar, sambil menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa aman. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan pekerjaanku. Setiap pagi aku membantu Bu Ratih memasak sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Kadang-kadang aku menemani cucu Bu Ratih bermain di halaman. Bu Ratih memperlakukanku seperti keluarga. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah marah-marah tanpa sebab. Kalau aku salah, ia menegur dengan kata-kata lembut. "Namanya juga belajar, Wi," katanya suatu hari saat aku lupa menaruh pakaian di jemuran. "Besok diperbaiki." Ya, sikapnya membuatku bekerja dengan hati. Aku ingin membalas kebaikannya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa dipercaya. Sedikit demi sedikit, tubuhku yang dulu kurus kering karena tekanan batin mulai membaik. Pipiku mulai berisi, kulitku tidak lagi pucat. Ada warna yang kembali ke wajahku,
ada semangat kecil yang mulai tumbuh di dalam dadaku. Di waktu senggang, aku suka duduk di teras belakang, menulis surat untuk Bayu. Surat-surat itu tidak pernah kukirim, hanya kusimpan di dalam laci kecil di kamar. Tapi lewat tulisan itu, aku merasa seolah berbicara padanya, menceritakan semua perjuanganku. Bayu, anakku sayang, Mama di sini baik-baik saja. Mama kerja di rumah orang baik. Mama kangen kamu. Setiap malam Mama berdoa supaya kita cepat ketemu lagi. Kamu harus sehat, harus jadi anak pintar ya, Nak. Mama janji, semua ini Mama lakukan buat masa depan kita. Kadang-kadang, Bu Ratih memergoki aku menulis surat sambil menangis kecil. Tapi ia tidak pernah bertanya. Ia hanya duduk di sampingku, memberikan secangkir teh hangat, lalu menepuk bahuku pelan. Sabar ya, Wi. Semua orang punya ujian masing-masing. Aku mengangguk, menahan air mata. Ada banyak malam di mana aku terjaga sendirian, rindu pada Bayu membakar dadaku. Tapi perlahan-lahan, rasa sakit itu tidak lagi membuatku lemas. Rasa rindu itu kini menjadi bahan bakar untuk terus bertahan. Setiap hari, aku bekerja dengan sepenuh hati, menabung sedikit demi sedikit dari gajiku. Membayangkan hari di mana aku bisa membawa Bayu ke kota ini, memberikan dia hidup yang lebih baik. Aku tahu, jalanku masih panjang. Aku tahu masih banyak tantangan yang harus kulewati. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya harapan. Aku tidak lagi hidup hanya untuk bertahan dari rasa sakit. Aku mulai hidup untuk membangun masa depan, untukku, untuk Bayu, untuk semua impian, yang dulu hampir kubiarkan mati. Dan di dalam hatiku, untuk pertama kalinya, aku berani membisikkan sebuah doa kecil. Mungkin aku masih pantas untuk bahagia. Hari itu, setelah hampir 6 bulan bekerja di Jakarta, Bu Ratih memanggilku ke ruang tamu. "Wiwik, sini sebentar," katanya sambil tersenyum. Aku mendekat, duduk di hadapannya dengan sopan. "Aku lihat kamu, kerja baik, jujur, rajin." "Aku senang," lanjut Bu Ratih. "Kamu pernah bilang mau nengok anakmu ya?" Aku mengangguk cepat. "Bayu, sudah 6 bulan aku hanya bisa mendengar suaranya lewat telepon desa, dan itu pun jarang sekali. Kalau mau pulang, pulanglah. Temui anakmu, keluargamu. Tapi setelah itu, kamu balik lagi ke sini, ya?" Mataku langsung basah. Aku menunduk menahan air mata. "Iya, Bu, saya janji. Saya pasti kembali." Bu Ratih tersenyum, lalu memberiku sedikit uang tambahan. "Ini buat ongkos pulang sama oleh-oleh buat keluargamu." Aku tak mampu berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih berkali-kali. Dunia terasa lebih ramah ketika ada orang seperti Bu Ratih yang percaya padaku, yang memberiku kesempatan untuk bernapas. Aku menyiapkan diri untuk pulang ke desa. Hati ini berdebar-debar membayangkan akan memeluk Bayu lagi. Membayangkan aroma tanah desa, suara ayam berkokok, dan tentu saja wajah ibuku yang sudah sekian lama hanya bisa kulihat dalam bayangan. Perjalanan pulang terasa begitu cepat dibandingkan saat aku pertama kali pergi. Aku tiba di terminal kecil menjelang senja. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Aku berjalan cepat ke rumah ibuku. Dari kejauhan, aku melihat Bayu berlari-lari kecil di halaman. Tubuhnya sedikit lebih tinggi, pipinya tampak lebih berisi. "Bayu," aku berteriak, berlari ke arahnya. Bayu menoleh, lalu berlari sekencang-kencangnya ke arahku. "Mama," kami berpelukan erat. Aku menghirup dalam-dalam bau tubuh kecilnya, seolah-olah ingin menahan waktu agar berhenti di sini saja. Di belakang, ibuku berdiri di ambang pintu, menghapus air matanya diam-diam. Malam itu, rumah kami penuh kehangatan. Aku mengobrol panjang dengan ibu, menceritakan kehidupanku di Jakarta, betapa baiknya majikanku, betapa rindunya aku pada mereka. Tapi di balik tawa-tawa kecil itu,
Aku mulai menangkap sesuatu yang aneh dalam pandangan ibu. Ada kegelisahan yang tidak biasa. Ada berat yang ingin diucapkan tapi seolah-olah tertahan di tenggorokan. Akhirnya, setelah Bayu tertidur, ibu memegang tanganku erat-erat. "Nduk, ada hal penting yang harus kamu tahu." Aku menatap wajahnya, menunggu. Tentang Eko. Ternyata selama aku di Jakarta, Eko makin menjadi-jadi. Ia tidak hanya mabuk-mabukan seperti dulu, tapi juga mulai main perempuan. Salah satu perempuan yang didekatinya, seorang gadis dari desa sebelah, kabarnya sekarang sedang mengandung. Perempuan itu datang bersama keluarganya ke rumah Eko, meminta pertanggungjawaban. Tapi Eko malah marah, mengamuk, bahkan memukul perempuan itu hingga lebam-lebam. Keluarga si perempuan tidak terima. Mereka melapor ke aparat desa. Masalah ini membesar, melibatkan banyak orang. Dan akhirnya, kasus itu dibawa ke kepolisian. Beberapa minggu sebelum aku pulang, Eko ditangkap. Sekarang, Eko mendekam di penjara kota, menunggu proses hukum berjalan. Aku terdiam lama, hatiku kosong. Ada sedikit rasa malu, sedikit rasa lega, sedikit rasa pilu, semua campur aduk dalam dada. Aku nggak tahu harus bilang apa, Nduk, kata ibu. Tapi mungkin ini jawaban dari doamu. Aku menghela napas panjang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di pinggir ranjang, memandangi Bayu yang terlelap. Selama ini aku selalu memikul beban pernikahan ini karena rasa takut. Rasa sungkan pada ibu. Rasa takut menjadi perempuan gagal. Tapi sekarang, setelah semua ini terjadi, aku merasa bebas. Bebas untuk memilih jalanku sendiri. Bebas untuk memutuskan masa depan anakku. Keesokan paginya, aku pergi ke balai desa. Aku berbicara dengan Pak Lurah, menceritakan niatku untuk mengajukan gugatan cerai. Pak Lurah mengangguk pelan, seolah sudah menduga ini akan terjadi. "Sudah saatnya kamu pikirkan masa depanmu sendiri, Wi," katanya. Prosesnya tidak mudah. Aku harus mengurus surat-surat, berurusan dengan pengadilan agama, menghadapi pandangan miring dari beberapa tetangga. Tapi aku sudah kebal. Sudah cukup aku habiskan air mata untuk orang yang tidak pernah tahu bagaimana mencintai. Beberapa minggu kemudian, aku resmi bercerai dari Eko. Aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan perasaan campur aduk. Ada sedih, ada marah, ada lega, ada takut. Tapi di atas semua itu, ada rasa bahagia kecil yang mulai tumbuh. Aku bebas. Bebas dari luka yang selalu kurajut sendiri. Bebas untuk membangun hidupku dari awal. Hari-hari setelah itu, aku kembali menikmati waktu dengan Bayu. Kami sering berjalan-jalan ke sawah, duduk di bawah pohon rindang sambil bercerita. Aku menyiapkan keberangkatanku kembali ke Jakarta dengan tekad yang lebih kuat. Aku berjanji pada Bayu, "Mama akan jemput kamu secepatnya, Nak. Kita akan hidup bareng lagi. Kita akan bahagia." Bayu tersenyum, polos, percaya sepenuhnya pada kata-kataku. Dan aku pun bertekad, tak akan ada lagi air mata sia-sia, tak akan ada lagi luka yang kubiarkan tumbuh. Aku adalah perempuan yang pernah jatuh, pernah patah, tapi aku memilih untuk bangkit. Dan kali ini, aku tidak akan pernah menyerah lagi. Jakarta menunggu, masa depan menunggu. Aku dan Bayu, kami akan membangunnya bersama-sama, dengan tangan kami sendiri. Hidup kadang membawa kita ke jalan-jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Ada luka, ada kecewa, ada tangis, yang seolah ingin menghentikan langkah. Tapi sesakit apapun perjalanan itu, selalu ada harapan yang setia menunggu di ujungnya. Asalkan kita mau terus berjalan. Dewi telah mengajarkan kepada kita bahwa keberanian bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit, membersihkan luka, dan melanjutkan hidup dengan lebih kuat. Bahwa setiap luka, sesakit apapun, bukanlah akhir dari segalanya,
melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih bijaksana. Untuk siapapun yang sedang terluka, ingatlah, kamu berhak bahagia, kamu berhak memilih hidup yang lebih baik, dan kamu pantas dicintai, bukan disakiti. Jangan takut melepaskan sesuatu yang menyakitimu demi menemukan dirimu yang sejati. Jangan ragu memperjuangkan hidup yang kamu impikan, karena bahagia itu sesungguhnya adalah keberanian untuk mempercayai bahwa masa depan masih bisa lebih indah dari masa lalu. Teruslah melangkah, teruslah bermimpi, dan jangan pernah menyerah.